Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ya, dalam kesempatan kita yang singkat ini kita akan membahas tentang secara singkat ya tentang aliran dalam hukum Islam. Nah, istilah aliran ini mungkin lebih dikenal jika kita menyebutkan dengan bahasa yang lain, yaitu mazhab dalam hukum Islam. Nah, kita sudah sama mengetahui bahwa aliran atau mazhab dalam hukum Islam ini banyak jumlahnya, sangat banyak. Namun yang mu'tabarah, yang diakui, yang kuat dan eksis sampai sekarang ini, yang bisa kita lacak dengan mudah dalam buku-bukunya para ulama, dalam kitab-kitabnya para ulama, dan begitu banyaknya penganut mazhab yang tersebar, maka ini tersisa 4 mazhab. Sebenarnya bukan hanya 4, bahkan lebih. Namun seiring perkembangan waktu, ya seiring perkembangan zaman, para penganut mazhab-mazhab yang lain itu ada kalanya mereka melebur dengan mazhab yang sudah ada sekarang, atau ada kalanya mereka menghilang ya. Lebih tepatnya mungkin melebur, dalam artian ketika di masa lalu terjadi perdebatan di kalangan para ulama, sehingga antara satu pengikut mazhab dengan mazhab lainnya hanya menyatu. Nah, hanya bersisalah seiring perkembangan zaman beberapa mazhab saja. Dan dalam kesempatan ini kita akan membicarakan secara singkat tentang 4 mazhab yang mu'tabarah, yang 4 mazhab yang besar, yang banyak pengikutnya di seluruh wilayah kaum muslimin. Apa saja 4 mazhab itu? Ya, sama-sama kita ketahui. Yang pertama adalah mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi yang dikembangkan oleh Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua adalah mazhab Maliki, ya, yang dikembangkan oleh Al-Imam Malik bin Anas. Kemudian yang ketiga mazhab Syafi'i yang dikembangkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Kemudian yang keempat adalah mazhab Hambali yang dikembangkan oleh Al-Imam Ahmad. Nah, 4 mazhab ini akan kita bahas secara singkat ya, siapa pendirinya, kemudian sedikit tentang penyebarannya ya. Nah, yang pertama adalah mazhab Hanafi. Ya, mazhab Hanafi ini seperti kita ketahui dikembangkan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah, nama asli beliau adalah Nu'man bin Thabit. Ya, nama asli beliau adalah Nu'man bin Thabit. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 80 Hijriah. Kemudian ya beliau wafat itu pada tahun 150 Hijriah. Jadi beliau lahir tahun 80 ya, tepatnya di daerah Kufa. Kemudian beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Inilah Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini dikenal beliau sangat cerdas. Beliau memiliki banyak ilmu. Namun dari sekian banyak guru beliau, yang paling terkenal adalah Syekh Hamad bin Sulaiman. Ya, Syekh Hamad bin Sulaiman ini merupakan salah satu guru beliau yang paling terkenal. Ya, begitu juga Al-Imam Abu Hanifah juga memiliki banyak murid. Ya, memiliki banyak sahabat. Dan di antara muridnya yang paling terkenal nanti, di antara sahabat beliau yang sangat terkenal, bahkan ini menjadi nanti teman debat ya daripada Imam Syafi'i di masa yang akan datang adalah Abu Yusuf Al-Hamdani, ya, Abu Yusuf Al-Hamdani. Nah, kalau kita lihat penyebaran daripada mazhab Hanafi ini atau mazhab Imam Abu Hanifah, penyebaran mazhab ini banyak di wilayah Baghdad. Ya, di wilayah Baghdad, kemudian Mesir, masuk ke wilayah Syam, kemudian ke wilayah, ada juga ke wilayah Yaman, ya, ke India. Kita lihat kan banyak ulama-ulama mazhab Hanafi yang ada di India, di Bukhara,
Apalagi kalau kita baca riwayat-riwayat para imam-imam yang dari Bukhara, mereka sangat banyak imam mazhab Hanafi. Begitu juga dari Afghanistan ya, kemudian dari wilayah-wilayah, termasuk wilayah-wilayah yang Iran, Persia di masa lalu ya, itu juga banyak yang menganut mazhab Hanafi ini ya. Nah, kemudian ketika kita melihat mungkin secara singkat tentang dasar-dasar daripada mazhab Imam Abu Hanifah adalah ya sama. Setiap imam ya, setiap mazhab pasti mereka menjadikan Al-Qur'an itu sebagai sumber utama. Ya. Di sini nanti akan terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Al-Qur'annya sama. Ya. Hadisnya sama Imam Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah. Atau Imam Hanafi ini. Beliau merupakan Al-Quran, dan semua imam berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, karena dalam Al-Quran ini merupakan kitab induk kita ya. Nanti As-Sunnah juga merupakan kitab induk juga dalam masalah hukum Islam. Tentu Al-Imam Abu Hanifah mengambil banyak dari Al-Quran dan mengambil dari As-Sunnah, dan ini merupakan bagian pokoknya, dan semua imam begitu ya. Nah, begitu juga selain daripada Al-Quran ya dan As-Sunnah atau Al-Hadis, beliau juga mengambil daripada pendapat para sahabat. Ya, pendapat para sahabat yang mereka ini adalah orang-orang yang hidup di masa Nabi. Tentu pendapat-pendapat mereka itu bisa diambil, bisa dijadikan sebagai hujah. Kemudian beliau juga menjadikan kias dalam menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin secara zahir tidak didapatkan jawabannya dalam Al-Quran, namun ada kesamaan ilat antara kasus-kasus yang dihadapi dengan yang ada dalam Quran. Nah, ini kan pengambilan ilatnya. Kemudian begitu juga ihtisan ya, atau yang dikenal juga dengan sebutan kias khafi ya. Ya, kalau kias biasa, nanti ihtisan sebagaimana dibahas dalam dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama, ada namanya ihtisan nanti. Nah, ihtisan ini juga bisa dikatakan sebagai kias, namun kiasnya adalah kias khafi ya. Begitu juga ijma, ini dijadikan sebagai sumber oleh Al-Imam Abu Hanifah, kemudian termasuk juga dalam masalah uruf. Nah, Al-Imam Abu Hanifah sebagaimana kita sebutkan terdahulu bahwasanya beliau memiliki banyak murid ya. Di antara murid-murid beliau ini ada Abu Yusuf, dan bersama para murid beliau yang lain, ini mazhab Imam Abu Hanifah dikembangkan, disebarkan ke seluruh wilayah. Apalagi ditambah bahwasanya Abu Yusuf itu pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid pernah diangkat menjadi qadhi ya. Ya, bahasa kitanya mungkin menjadi hakim agung. Nah, tentulah dengan peristiwa ini semakin menyebarlah mazhab Hanafi. Karena pada masa Harun ar-Rasyid ini Abu Yusuf salah satu murid sekaligus sahabat dekat daripada Imam Abu Hanifah menjadi qadhi ya, menjadi hakim ya, bahasa kitanya menjadi hakim di pusat ya, hakim di Baghdad, memutuskan perkara-perkara, sehingga tentulah pemikiran-pemikiran mazhab Hanafi lebih mudah tersebar di kalangan kaum muslimin, karena nanti hakim-hakim daerah itu akan banyak merujuk kepada pendapat atau putusan daripada Abu Yusuf selaku hakim utama ya. Itu singkatnya kita membahas tentang mazhab Hanafi atau mazhab Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian yang kedua adalah mazhab Maliki. Ya, yang kedua adalah mazhab Maliki. Nah, mazhab Maliki ini dikembangkan oleh Al-Imam Malik bin Anas. Ya, Al-Imam Malik bin Anas. Nah, dari nama inilah dinisbatkan kepada mazhab Maliki itu ya. Nama beliau Malik bin Anas. Beliau lahir di Madinah, di kota Nabi SAW, yaitu pada tahun 93 Hijriah. Ya, beliau lahir di Madinah pada tahun 93 Hijriah. Dan kemudian beliau wafat pada tahun 179 Hijriah. Ya, beliau wafat pada tahun 179 Hijriah di kota Madinah juga. Ya, beliau ini dikenal dengan sebutan imamnya ulama Madinah, karena memang beliau tinggal di Madinah. Beliau lahir
beliau besar dan beliau pun wafat, beliau mengajar, menyebarkan mazhabnya di Madinah, sehingga beliau disebut juga sebagai imamnya negeri Madinah, ya, imamnya negeri Madinah, karena fokusnya beliau di Madinah. Nah, tentu juga Al-Imam Malik memiliki banyak guru, ya, memiliki banyak guru. Nah, di antara guru-guru beliau yang paling terkenal adalah Abdurrahman bin Hurmuz, ya. Kemudian juga termasuk guru beliau yang sangat terkenal juga adalah Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri dan beberapa ulama-ulama besar lainnya. Dari mereka lah beliau banyak mengambil ilmu. Nah, Al-Imam Malik itu juga dikenal sebagai imam hadis, ya, juga dikenal sebagai imam hadis. Apalagi ada kitab beliau yang sangat terkenal, ya, menjadi salah satu kitab utama dalam hadis, yaitu kitab Muwatta, ya, kitab Muwatta ini sangat terkenal sekali, sehingga ketika kita mengaji hadis, ya, kita belajar hadis, nanti salah satu dari 9 kitab utama yang disebut dengan, ya, Kutubut Tis'a, ya, salah satunya adalah kitab Muwatta'nya yang disusun oleh Al-Imam Malik, ya, yang disusun oleh Al-Imam Malik. Nah, kemudian Al-Imam Malik memiliki banyak murid, banyak sekali murid beliau, ya, dan nanti di antara murid beliau yang paling terkenal yang kemudian menjadi imam mazhab juga adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau datang ke Madinah, ya, beliau belajar kepada Al-Imam Malik bin Anas. Namun Al-Imam Malik, ya, tetap dengan pendapat beliau, dan Al-Imam Asy-Syafi'i mengembangkan, ya, metode baru sehingga menjadi satu mazhab baru lagi, yaitu mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Nantinya akan kita bahas juga secara singkat, ya. Nah, kalau kita lihat dasar-dasar sederhana, mungkin kita melihat dasar daripada Al-Imam Malik dalam mazhabnya, ya, sama Al-Quran dan hadis Nabi SAW, karena semua imam pokoknya tetap sama, ya, pada Al-Quran, pada hadis. Namun nanti Al-Imam Malik ada memasukkan poin, ya, yaitu amalan daripada penduduk Madinah, ya, uruf secara umum, namun dia khususkan lagi nanti adalah amalan penduduk Madinah, karena amalan yang diamalkan secara umum oleh penduduk Madinah itu bisa menjadi dasar oleh Al-Imam Malik dalam suatu masalah. Karena penduduk Madinah, apalagi zaman beliau sangat dekat dengan mazhab zaman kenabian, tentu para sahabat Nabi, yang para penduduk Madinah yang menjadi para sahabat Nabi, melihat amalan-amalan Nabi SAW, dan ini diwariskan secara turun-temurun sampai kepada generasinya Imam Malik. Nah, tentu amalan-amalan ini sebenarnya bukan sekedar amalan biasa, namun amalan ini adalah bentuk pengamatan daripada penduduk Madinah kepada amalan-amalan Nabi SAW. Di amalan penduduk Madinah itu juga dijadikan oleh Al-Imam Malik sebagai dasar dalam beliau bermazhab. Sama, kemudian pada dasar berikutnya beliau menjadikan fatwa sahabat, pendapatnya para sahabat sebagai hujjah. Kemudian beliau juga sama menggunakan kias, ya, menggunakan maslahah, beliau juga menggunakan istihsan, ya, beliau juga menggunakan zari'ah. Nah, itu sedikit gambaran tentang dasar daripada mazhab Maliki atau mazhabnya Imam Malik. Nah, perkembangan mazhab Malik itu, mazhab beliau menyebar sama seperti mazhab Abu Hanifah, menyebar ke wilayah kaum muslimin, ya. Nanti di antara yang kenal banyak menganut mazhab Maliki adalah seperti wilayah Aljazair, ya. Kemudian di Maghrib atau yang kita kenal dengan sebutan Maroko, ya, di negeri Maghrib atau negeri Maroko. Dan begitu juga di Sudan, ya, menyebar mazhab Al-Imam Malik, termasuk juga di wilayah Spanyol masa lalu, ya, di wilayah Andalus, ya, di wilayah Spanyol, mazhab Malik juga berkembang pesat di sana. Kemudian mazhab yang ketiga yaitu mazhab Asy-Syafi'i. Ya, mazhab yang ketiga adalah mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab ini
dibangun oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau lahir di Gaza. Ya, beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah. Ya, beliau lahir di Gaza, Palestina sekarang, yang wilayah yang ya, masih terus bergejolak sampai saat ini, terjadi peperangan. Beliau lahir di sana, di Gaza pada tahun 150 Hijriah, dan beliau wafat itu di Mesir pada tahun 204 Hijriah. Ya, beliau lahir di Gaza tahun 150 dan beliau wafat di Mesir pada tahun 204. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i ya memiliki banyak guru. Jadi antara gurunya yang kita sebutkan sebelumnya yaitu Al-Imam Malik bin Anas. Ya, beliau mengaji kitab Muwatta itu dengan Imam Malik. Kemudian beliau juga memiliki banyak ulama yang lain. Ya, di antara guru-guru beliau yang paling terkenal juga yang sering disebut kalau kita mengaji ya, tentang waqi, yang beliau ada ungkapan terkenal ketika Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi, ya. Kemudian beliau juga mengaji kepada ulama-ulama yang lainnya, mengambil ilmu, termasuk juga menjadi teman debatnya, dan banyak mengambil ilmu juga daripada murid dan ashabnya Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf Al-Hamdani. Nah, ini diantara guru-guru dan teman debatnya Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i juga memiliki banyak murid. Nanti diantara sekian banyak murid beliau, ada nanti murid beliau juga yang menjadi imam madhab. Ya, ada juga nanti murid beliau yang menjadi imam madhab, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Al-Imam Ahmad bin Hanbal nanti juga menjadi imam madhab. Dan ini juga salah satu sahabat dan muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i, ya. Nah, tentang dasar daripada madhab Syafi'i sama, tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan kepada As-Sunnah, kepada hadis. Kemudian beliau juga menggunakan ijma', kesepakatan para ulama dalam menyelesaikan banyak masalah. Begitu juga beliau berpendapat dengan pendapatnya para sahabat. Beliau juga berpegang dengan qiyas. Ini diantara dasar-dasar daripada mazhab Syafi'i, ya. Al-Imam Syafi'i dikenal dalam bidang usul fiqh, ya, dengan kitab beliau yang sangat masyhur, yaitu kitab Ar-Risalah. Ya, kitab Risalah ini sehingga sebagian para ulama mengatakan bahwa Al-Imam Syafi'i merupakan orang pertama yang membahas secara detail tentang usul fiqh dalam kitab beliau Ar-Risalah. Nah, begitu juga dalam kumpulan madhab beliau itu terkumpul dalam kitab Al-Um, ya, yang kemudian kitab Al-Um inilah nanti diringkas oleh para ulama, kemudian disebarkan oleh para ulama, ya, di kalangan madhab Syafi'i, sehingga madhab ini pun menyebar, ya. Wilayah penyebaran madhab Syafi'i sama menyeluruh hampir ke seluruh wilayah kaum muslimin, ya, mulai dari Mesir, ya, di Baghdad, ya, ke wilayah Yaman, termasuk juga wilayah kita Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, Brunei. Ini banyak yang bermadzhab Syafi'i, ya, banyak yang bermadzhab Syafi'i. Kemudian mazhab yang terakhir, ya, mazhab yang keempat yang kita bahas secara singkat adalah mazhabnya mazhab Hambali, ya, mazhab Hambali yang dikembangkan, yang dibangun metodenya oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya, yang dikembangkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau lahir di Baghdad pada tahun 164. Kemudian ya beliau wafat juga di Baghdad pada tahun 241 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 164 dan beliau wafat pada tahun 241 Hijriah. Lahir di kota Baghdad dan beliau pun juga meninggal di kota Baghdad. Banyak guru-guru beliau, ya, salah satunya tadi yang kita sebut sebelumnya, ya, guru sekaligus sahabat beliau, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Ketika Al-Imam Asy-Syafi'i datang ke Baghdad, ya, dan kalau dilihat dari sisi
dasar-dasar sama. Seperti kita sebut semua imam sama, Al-Quran dan As-Sunnah. Nanti di bagian berikutnya Al-Imam Ahmad juga berpendapat menggunakan fatwanya para sahabat, ya, pendapat para sahabat, bagaimana pendapat para sahabat tentang suatu masalah hukum. Nah, ini menjadi dasar beliau, ya. Kemudian beliau juga secara lantang menggunakan hadis dhaif, ya, dalam metode ijtihadnya. Beliau menggunakan hadis dhaif dengan alasan bahwa yang pertama, kedhaifan hadis tersebut adalah dhaif ringan, ya, bukan hadis yang mungkar, bukan hadis yang palsu, dhaifnya ringan. Hadis dhaif ringan ini beliau jadikan sebagai salah satu dasar beliau. Daripada sekedar menggunakan akal, lebih baik menggunakan hadis dhaif. Yang didhaifkan itu kan hanya para perawinya. Ada peluang bahwasanya hadis tersebut betul datang dari Nabi selama para perawinya tidak ada yang batil, yang tidak ada yang tertuduh dusta. Hadisnya bukan hadis mungkar, bukan hadis palsu, ya. Ya, beliau juga menggunakan kias dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, ada kitab yang sangat terkenal, yaitu kitab Musnad, yang kitab ini dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Sama seperti Imam Malik sebelumnya, bahwa Imam Ahmad, kitab beliau yaitu kitab Musnad ini salah satu daripada kitab hadis utama dari kitab 9 hadis, ya. Termasuk di sana adalah kitab Musnad beliau. Nah, ini berisi hadis-hadis yang beliau riwayatkan. Memang tidak semua, tapi di antara kitab 9 itu, ya, kitab Musnad inilah yang paling tebal, ya. Lalu apakah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i tidak terkenal dalam hadis? Tidak, tetap, ya. Seimam yang 4 ini, di samping mereka ahli dalam masalah fikih, ya, mereka juga ahli dalam hadis. Ya, karena syarat menjadi mujtahid itu adalah menguasai hadis. Insyaallah pada kesempatan akan datang kita bicara tentang ijtihad. Imam yang 4 ini semuanya ahli hadis. Imam Abu Hanifah, ada kitab Musnad Abu Hanifah, namun kitab beliau tidak terkenal kitabnya Imam Malik dan kitab Imam Ahmad. Begitu juga Imam Syafi'i, beliau juga punya kitab hadis, ya, Musnad Asy-Syafi'i. Namun, ya, kitab hadisnya Abu Hanifah dan kitab hadisnya Imam Syafi'i tidak sepopuler dibandingkan kitab Muwatta'nya Imam Malik dan Musnadnya Imam Ahmad. Ya, penyebaran mazhab Hambali ini itu di wilayah Baghdad, ya. Kalau sekarang juga banyak di wilayah kerajaan Saudi. Jadi kerajaan Saudi ini mazhab sebar, ya. Nah, lalu bagaimana tentang hukum bermadzhab? Ya, tentang hukum bermadzhab ini kita mengenal singkat tadi tentang 4 mazhab. Nah, lalu apa hukum bermadzhab? Apakah wajib atau boleh atau tidak? Jadi para ulama menyimpulkan, kita ambil kesimpulan daripada pendapatnya para ulama yang panjang lebar dalam kitab-kitab mazhab, bahwa hukum bermadzhab itu wajib bagi yang tidak mampu berijtihad sendiri. Ya, bagi yang tidak mampu berijtihad, maka dia wajib mengikuti mazhab yang sudah dibangun oleh para ulama. Karena berkhusus 4 mazhab ini, karena 4 mazhab ini metode mereka sudah kokoh dan mereka telah melewati masa yang panjang, ya, telah teruji oleh zaman. Ya, mazhab-mazhab lain banyak tapi hilang seiring perkembangan zaman. Namun 4 mazhab ini tetap kokoh, sehingga para ulama menyimpulkan bagi yang tidak mampu berijtihad, maka dia wajib mengikuti ijtihadnya para ulama sebelumnya. Ya, kalau mampu jadi mujtahid, tapi kalau tidak mampu maka wajib mengikuti mazhab yang sudah ada, mengikuti ketentuan yang telah ada. Karena begitu nanti kita akan bahas tentang ijtihad itu apa, ya, tentang ittiba taklid pada kesempatan yang akan datang. Jadi ketika kita tidak mampu, kita orang awam tidak mampu untuk mengembangkan metode, membuat metode baru, ya, metode yang sudah ada, kita ikutilah mazhab yang sudah ada, mengembangkan itu, mengkaji lebih lanjut. Ya, itu yang dilakukan oleh para ulama di zaman Imam Nawawi yang begitu terkenal, sangat cerdas, sangat pintar. Beliau menjadi imam besar dalam mazhab Syafi'i. Ya, Abu Yusuf, sahabat daripada Imam Abu Hanifah. Beliau tidak bikin mazhab sendiri. Beliau kembangkan mazhab sahabatnya, beliau kembangkan mazhab gurunya.
Ya, begitu juga imam-imam yang lainnya dalam mazhab Hambali juga begitu. Banyak ulama-ulama besar yang muncul di sana. Ya, kalau dilepelkan bisa mereka menjadi level mujtahid, namun mereka mengembangkan mazhab yang sudah ada mengkaji lebih lanjut, ya, melengkapi dengan metode-metode yang dikembangkan oleh imam mazhab. Jadi ketika kita mengaku tidak bermazhab, tapi metode kita adalah metodenya Syafi'i. Jadi sebenarnya pada hakikatnya kita mengikuti mazhab Syafi'i. Begitu juga ketika metode Hambali yang kita ikuti, berarti kita mengikuti mazhab Hambali, karena metode-metode ini telah diramu oleh para ulama terdahulu. Imam Abu Hanifah ada metode yang beliau ramu, ya, Imam Malik itu begitu, Imam Syafi'i juga begitu, Imam Ahmad juga begitu. Baiklah, kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan singkat kita tentang aliran hukum Islam atau mazhab dalam hukum Islam. Semoga membawa manfaat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.